Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi nih, sahabat Bayu Biru. Kita lanjutkan cerita KKN di Lembah Matahari. Langsung saja kepada Mas Robi. Kita lanjutkan ya Mas Robi. Oke, siap Mas. Baik Mas Robi, bagaimana awal-awal ketika mereka sudah memasuki Lokasi dusun. lokasi tersebut? Jadi gini, untuk pertama teman-teman itu kan pagi silaturahim dulu nih ke Pak Sakniko selaku kepala dusun kan. Nah, itu ketemu Bu Ratmi. Bu Ratmi bilang, maaf Mas, Pak Sakniko ternyata sudah pergi, sudah ke kebun. Jadi pagi itu teman-teman diajak langsung ke rumah Abah. Nah, di sini Abah itu menurut Bu Ratmi salah satu orang yang dituakan atau sesepuh di sana. Iya. Baru nyampe di rumah Abah. Abah ini dengan panggilan apa ya, artinya orangnya berpakaian putih-putih. Sukanya pakai putih. Iya, pakai sorban, terus pakai udeng, ya Pak, sorban juga kepalanya itu. Nah, dari situ mereka sebetulnya sudah ditunggu sama Abah. Karena jauh-jauh hari mereka itu sudah diinformasikan dari pihak desa. Jadi Abah benar-benar menunggu mereka. Nah, setelah perkenalan basa-basi, Abah berpesan kepada kelompoknya Ayub, Mas, kalau sampean di sini tolong hati-hati, jaga sikap dan perilaku. Setelah itu barulah dapat pesan seperti itu. Mereka mengiyakan seakan-akan mematuhi, tapi kan namanya orang banyak ya, jadi tidak tahu nanti kejadiannya seperti apa kan. Baru dari rumah Abah ini teman-teman keliling ke rumah warga. Iya. Tapi kebetulan waktu itu kan selepas dari Abah pulang itu kan sudah sore, sudah siang, masih sudah siang. So siang menjelang sore. Jadi sebagian besar warga itu kan mata pencahariannya sebagai petani, ya otomatis di rumah itu banyak kosong, tidak ada orangnya. Baru hari itu mereka kembali ke posko. Hari pertama malam kedua kan ini, malam kedua teman-teman itu tidak ada yang merasa aneh. Sudah habis evaluasi progres seperti biasa. Nah, Ayub ini terasa pada waktu pertama saat tidur itu ada suara trompa, gitu, berjalan di sampingnya. Kan namanya posko itu kan dari papan dindingnya kan dari papan kayu jati. Tapi tidak rapat. Tadi ada sela-selanya bisa melihat keluar. Waktu dilihat keluar sama Ayub, tidak ada apa-apa. Tapi ada suara. Ada suaranya. Jadi habis itu Ayub kan daripada semuanya tahu, dia takut, langsung balik terus sendiri. Baru hari keduanya mereka pagi hari kan seperti biasa. Mereka jalan-jalan lagi sampai ketemu yang namanya Pak Huda. Pak Huda ini kan jelas samaran ya. Kita sesuaikan dengan cerita yang kan sudah ditulis. Pak Huda ini salah satu warga. Nah, di sana mereka mau melanjutkan perjalanan, berhenti dulu di rumahnya Pak Huda. Kita kenalan dulu. Itu dapat pesan. Soalnya mau jalan ke depan itu sungkan teman-teman. Karena di sebelahnya Mbak Huda itu ada rumah, ya lumayan jauh sih.
ada beberapa warga itu lagi bergumam menghadap ke timur. Nah, barulah dapat pesan dari Pak Uda, Mas kalau tidak apa-apa langsung aja masuk. Itu memang kebiasaannya orang seperti ini menghadap ke timur kalau pagi sering bergumam. Nah, katakanlah mereka itu sedang berjemur, kan malam-malamnya itu kan dingin kalau di rumah. Iya. Nah, barulah mereka setelah itu ke rumah warga yang nggak semuanya sih, cuma sebagian besar, rata-rata kebiasaan seperti itu. Terus di depannya itu juga kan ada apa yang biasanya namanya penggolo, tempat pembakaran kemenyan itu ya. Nah, di situ sebelum masuk mereka sudah bau semua, menghirup bau kemenyan itu. Mereka yang juga sungkan kan baru pertama kali, ya cukup salaman ramah-ramah sama warga. Namanya pendatang baru, kita juga teman-teman itu kan juga harus menghargai kearifan lokal mereka. Mungkin itu adat istiadat dari dulu kan, soalnya mereka juga mau berangkat dulu kan sudah dikasih pesan sama kamu, hargai adat istiadat kebiasaan warga yang ada di lokasi kan. Baru setelah itu hari ketiga mereka jalan-jalan lagi. Tapi hari ketiga ini kan semuanya warga sudah dikunjungi, tinggal satu orang lagi. Tinggal satu itu. Ya, Pak Ustadz Ali namanya. Oh, Pak Ustadz Ali ya. Itu yang rumahnya di sebelah masjid. Oh. Rencananya kan pagi-pagi mau rekreasi lah, jalan-jalan karena tempatnya bagus. Nah, setelah itu hari ketiga ini mau jalan-jalan, tapi kan ke rumah Ustadz Ali lebih dahulu. Sampai di rumah Ustadz Ali sampai ketiga kalinya nih belum pernah ketemu. Oh, berarti sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Tapi belum ketemu. Belum pernah ketemu. Itu kemana emang? Kurang tahu. Pertama teman-teman datang itu berita citranya tentang Ustadz Ali itu buruk. Oh, gitu. Ya. Warga sebagian itu mengatakan Ustadz Ali ini sering sering kepergok nyuri di rumah warga. Anak Ustadz gitu ya? Nyuri? Iya, memang faktanya di sana seperti itu. Ustadz Ali sering terpergok nyuri, entah itu baju, ada yang lain. Namanya masyarakat dusun ya, kan saling. Ya. Terus baru setelah itu agak siang hari mereka jalan. Nah, waktu di ujung desa itu kan ada jalur untuk sebelah kanan ke gunung, arah ke pendakian. Kalau yang ke kiri itu ke sungai, kebun warga. Nah, pertama mereka ke bukit, kebun warga itu kan itu. Nah, di situ teman-teman itu sempat mengabadikan foto. Nah, sudah saya upload kan, Mas Bayu upload kan? Iya. Foto. Baru setelah itu ke spot yang namanya sungai. Sungainya di sana kan masih alam, ya, bersih, banyak ikannya. Juga ada beberapa ibu-ibu, anak-anak yang sedang di sungai. Ada juga yang memancing juga. Baru sampai sore mereka main ke kuburan kanan. Oh, di situ mereka bermain itu. Iya, sempat main-main di situ. Tapi sebelumnya tadi ada satu lagi yang tertinggal. Apa ya? Jalur menuju masuk ke hutan larangan. Oh, itu. Waktu Ya. mau ke keluar dusun itu ya. Ya. Kan ada jalan setapak masuk ke hutan larangan. Pada waktu mereka kembali lagi nih, pada waktu mereka di pemakaman keramat, sedang main, ada warga yang datang. Dibilangin, ini makam keramat bukan makam kota. Kalau makam kota kan udah jadi tempat tamasya ya. Iya, memang buat foto-foto. Foto-foto nggak masalah. Nah ini tempat keramat di orang dusun. Ada yang tahu langsung ditegur mereka. Mas, di tempatnya yang dikeramatkan, tolonglah jaga. Di
situ teman-teman tuh ada yang foto-foto, ada yang menunjuk nisan, kalau itu bahaya ya. ya tinggal kurang sopan lah hari-hari pertama mereka. Baru ketika itu mereka akan kembali lagi siapan untuk proper menjelang proposal kan. Soalnya di minggu kedua proposal harus berjalan. Tapi setelah dari makom tuh itu ada nggak penampakan apa gitu, atau mungkin Roni kan indigo. Iya benar, itu Roni yang merasakan. Roni Namanya cowok siang kan Roni masih berani. Penampak itu cuma diledekan aja, sok-sokan kan kalau siang. Tapi kalau pada dasarnya dia juga penakut. wah dia bisa melihat tapi penakut. Iya. Berani kalau siang, lihat dari jauh, oke lihat. Tapi pada waktu tahu langsung sosoknya lari dia. Balik kan malam di pos evaluasi. Nah, ini kan cerita lagi. Kita di tempat ini mulai di hutan larangan, di kebun, di makam keramat itu banyak sosok-sosok yang energinya luar biasa. Apalagi beberapa rumah warga yang ada penggolonya itu energinya besar-besar. Seperti gimana ya? Ada makhluk lain yang melindungi rumah-rumah mereka itu. Baru malam hari ini evaluasi. Setelah itu kan tidur kan. Tidur. Si Roni ini kebetulan habis bicara seperti itu ditarik sama Ayu. Ton, kamu ini jangan cerita-cerita seperti ini. Ini tempatnya terpencil. Anak-anak ini penakut semua. Kalau kamu bilang seperti ini, bisa kabur ini, gagal ini kakak kan gitu. Itu dia juga minta maaf sama Ayu. Tadi sambil marah-marah. Gitu. Minta maaf tapi sambil marah-marah. Iya. Aneh kan? Malamnya dia tidur di situ, di ruang tengah. Ketaip kan? Bener, malam hari itu saat semua sudah tidur, ya cuma lewat malamnya kan ya. Terus udara kan dingin. Suara yang biasa didengerin aja itu kembali terlihat, kembali muncul. Nah, kebetulan Roy ini kan melihat. Ya, yang dilihat ini malah aneh lagi. Jadi sepasang trompa atau sandal kayu ya, ini berjalan sendiri. Roy ini kan pada dasarnya kan penakut. Langsung dia merangsek ke tubuhnya siapa? Ayo, aku. Pada waktu mereka cerita ya sambil ketawa kan. Kejadiannya soalnya dalam. Baru kalau yang di kamar wanita si Rere itu kan tidurnya paling dekat kolong kolong kamar kolong ranjangnya. Tengah malam dia ada yang manggil Rere. Iya. Dia samar-samar dengar, lama-lama kan bangun. Pas matanya kebuka kan tempat pandangannya kan pas di lorong itu. Oh iya, di bawah bagian gitu ya. Pada waktu melihat, wah ada nenek-nenek. Ada nenek-neneknya. Tiba-tiba menghadap si Rere kan langsung teriak. Gitu. Iya, jadi antar muka langsung ada hadapan. Otomatis lah mereka kan, Rere kan langsung terkejut. Naik ke depan, situ langsung ikut tidur sama Indah sama Rosa. Iya, seakan-akan pokoknya nggak mau bangun temen-temennya, langsung ikut nimbrung merangsek ke temannya itu aja. Jadi langsung bergerombol desak-desakan itu. Paginya sudah selesai. Malam itu kan cuma hantu-hantu yang sering
datang ke rumah bosku pertama. Baru esok hari, nah, saya kan hari keempat ini kan pergi ke kebun sawi, diajak sama Pak Jatmiko. Sampai di kebun sawi kan semua 10 orang kan dibencar satu-satu. Oh, dan mengikuti sama petani lain. Iya. Jadi satu kebun satu orang. Nah, kebetulan di sini Ayub sama Batin ini, Ayub sama Roni ini bersebelahan kebunnya. Oh, Ayub di tempat kebunnya Ustadz Ali, terus Roni ini di kebunnya Pak Huda. oh, Kebunnya Pak Huda sendiri itu kan sudah bersebelahan langsung dengan hutan. Jadi setelah selesai acara siang hari, sang perempuan ini kembali pulang. Di waktu pulang ini kan teman-teman ini sambil jalan-jalan lihat kebun. Di situ ada yang aneh-aneh, yang merasa mereka itu janggal. Jadi di setiap kebun itu, hampir di setiap ya, tidak semuanya, hampir di setiap kebun itu ada batok kelapa berisi kemenyan sama boneka-boneka. Boneka itu juga dirajang. oh, Ada tulisan, tapi tulisan Jawa. oh, Masih pakai aksara Jawa. Jawa. Iya. Namanya anak kan baru kan juga tidak berani tanya ya, langsung pulang aja. Itu juga sama si yang cowok-cowok, sorenya juga akan pulang. Baru malam harinya ya, setelah pada di tengah-tengah proker, tengah-tengah evaluasi malam ya, itu Rosa kan ingin buang air. Dia pamit sama minta yang terindah kan, biasanya dia antara Indah dan Rosa ini kan sahabat dekat. Jadi mulai dari kampus, dari KKN di lokasi kan kemana-mana kan sering bareng. Oh, Ya. Ada waktu ke kamar mandi mau bersuci kan, berada di dalam kamar. Airnya habis, kayunya habis. Terus Rosa kan panggil siapa? Indah nih nanti. Indah suruh nimbakan, masukin air kan. Tinda ditimba. Indah juga merasa aneh. Jadi timba yang jatuh di dalam sungai itu seperti tidak kena air, seperti kena benda keras gitu. oh, Waktu ditarik tanpa dilihat kan isinya langsung dimasukin ke mulut bak mandi itu. Di situ ada bendanya satu. Lah, Indah kan penasaran. Ada batu kok besar. Dia ngintip. Nah, di dalam kan ada cahayanya lampu yang dibawa Rosa masuk. Setelah diintip, kepala yang tertawa sama Indah. Otomatis lari dia, teriak-teriak kan, lari masuk rumah, teriak-teriak. Terus tahu Indah ini teriak Rosa yang di dalam tanya, ada apa Ros? Dia kan cepet-cepet nih mau ambil air kan, lah mau manggil gayung air ini, ternyata dia melihat isi di dalam bak mandi, kepalanya naik. oh gitu. Otomatis Rosa langsung teriak pingsan Dalam kamar di mandi. dalam kamar sendiri. Kan takut gue. Ya. Udah, pokoknya suasana Rosa sudah tidak karu-karuan itu. Baru masih awal itu ya. di awal Masih awal kakak. hari keempat itu. Hari keempat udah. Gila memang, ini siapa juga kan. Setelah itu yang di depan kamar yang di ruang tamu kembali lagi kan, masuk ke belakang lihat Rosa. Nah, semuanya dibuka, semua itu datang ke belakang semua, 9 orang dibuka kan kamar mandi. Rosanya sudah pingsan, dibangunin sama Agus. Bangun pelan-pelan, bangun nangis-nangis, bajunya udah basah semua. Nah itu baru hari pertama, hari keempat. Besoknya ganti
si Pipit. Kebetulan hari itu kan dia lagi datang bulan. Kali ini kan pengalaman hari malam kemarin itu kan Rosa kayak gitu. Kali ini dia bawa teman lebih banyak, bawa Indah sama Agustin untuk antar ke belakang. Oh, jadi manin 2 orang. Ya, pikiran mereka kan, wah kalau banyak orang kan antar ke sini kan nggak berani kan gitu. Iya. Mereka ke belakang. Nah, habis ganti pembalut yang baru, pembalut yang lama kan dibersihkan dulu sebelum keluar tuh. Kan? Di situ ada seperti kayak hujan, tes naik kepala sama badannya. Dia noleh. Tapi sebelumnya kan dicium dulu. Apa ini? Kok warnanya gitu? Wah, habis ditoleh lihat, wah, seperti apa namanya? Kalau orang Jawa kan buto ya. Oh iya, ada betul. Tapi ini punya tanduk, ada tanduknya 2. Oh gitu. Terus lidahnya juga sampai bawah tanah. Spontan loh langsung si Pipit gedor-gedor pintu itu. Dor. Lah, kedua temannya itu yang kaget ya. Lihat atasnya kamar mandi yang dipakai Pipit kan kaget. Gila ada buto itu. Ada apa? Langsung kan lari. Berarti Pipit di dalam ya? Di dalam, tapi kedua temannya ini berusaha membuka pintunya. Dor terus. Akhirnya jebol. Pintu jebol. Pipit langsung lari ke depan. Nah, temannya yang di belakang ini ditinggalin. Kurang ajar. Baru dibantu, tapi dia kan lari. Nah, setelah di ruang tamu kembali kumpul, temen-temennya kan ikut kembali. Marah sama Pipit. Kamu itu dibilangin malah ninggalin kita. Gimana lagi? Berarti mau dimakan sama genderuwo yang di belakang. Kan gitu. Baru di situ Ayub sama Badim ini kan selalu ketua, Badim ini juga satu kota kan. Baru Badim ini punya inisiatif, berusaha memagari kamar ini, rumah ini, biar tidak diganggu lah. Badim dan Ayub ini kan sama-sama punya sedikit keahlian kan. Oh, merah. Sebenarnya Badim dan Ayub juga bisa melihat, tapi mereka diam saja. Nah, itu Badim sama Ayub malam-malam itu ke dapur cari garam sama air, terus mereka berdoa bersama, baru menampur itu cairnya ke seluruh rumah. Jadi dipagari ke rumah tuh. Nah, selesai itu aman lah posko ini. Tapi bertahan berapa hari ya? Kurang lebih 3 harian kalau nggak. 3 harian aja. Iya. Dan 3 hari itu aman. Aman. Nah, setelah 3 hari itu awalnya Roni ini kan suka cerita-cerita, ya kan? Pada waktu proker habis dari kebun kan Roni kan cerita sama Ros, di kebun sebelahnya Pak Uda itu tadi ada punden. Saya sendiri, kamu jangan ngaco Ron, kebun di sana nggak ada pundennya. Roni ngeyel, bener di sana itu ada punden, sosok hitam itu loh berlarian kalau sore ke punden banyak. Makanya Rosa kan penakut kan marah kan. Udah Ron, kamu bicara terus gitu setiap hari, jadi ilfil lah. Maroni kan gitu, sukanya kan maksudnya baik, tapi setiap kali dia sering siang melihat sesuatu pasti cerita malamnya gitu loh. Ceritanya malam soalnya kan mereka bertemu kan malam. Iya. Di satu sisi Roni kan juga ya biasalah ajak mencari pacar kan gitu. PDKT kan. Tapi PDKT-nya dengan cara seperti itu. Cara seperti itu. Gobloknya dia kan seperti itu. Nah, baru saja selesai cerita, tak berserang lama itu
dari dapur itu ada seperti petasan, tapi besar, meledak di semuanya kan diam semua. Ada apa ya? Soalnya seumur-umur mereka baru seperti itu merasakan. Selang beberapa detik ganti itu yang di ruang tamu yang dibuat proker itu rapat ya meletus juga. Itu di mana yang meletusnya? Di atas, Oh, ada di atas. genting. Sampai genting-gentingan jatuh. Semua kan mundur, takut. Terus sudah tidak karuan kan. Ada apa ya? Berarti kayak di boom gitu. Iya. Baru setelah ini yang di ruang tengah kan ada lampu petromak. Itu sayup-sayup gak ikut meletus terakhir. Bang. Di tengah lampu kan ini kan sudah mati, lampu petromak. Tinggal lampu tempel yang di ruang tamu. Ini akhirnya ikut mati juga. Jadi penerangan tinggal di teras sama Di belakang di dapur. Setelah mati semua itu tiba-tiba Roni ada yang aneh. Roni langsung kesurupan. Kesurupan ini. Ya. Kesurupannya tidak wajar di sana. Gimana kesurupan? Maksudnya? Setelah Roni langsung meloncat dari kursi. Setelah meloncat dari kursi itu dia merangkak, lari seperti harimau. Oh, Tapi aneh. Nah, Ayub ini kan Bahdim sama Joko kan ngejar ke belakang. Nah di sana kan masih ada satu lampu nih, belum mati kan. Jadi itu mereka lihat Roni ini sudah berjalan di merayap. nggak jatuh. Enggak jatuh, mulutnya terus mengeluarkan darah, campur bunga kan, terus matanya sudah hitam semua, nggak ada putihnya. Saya juga aneh, gila ceritamu gitu. Roni sama seperti itu, iya. Terus kan Bahdim sama Ageng coba gantian mengobati kan, mendoakan. Pertama Bahdim terpental, muntah darah, tapi ada kelopak bunganya tetap. Setelah itu Ayub juga. Nah, ketika Ayub sama terakhir ini sama Roni saling doakan Ayub, Roni juga jatuh, nggak sadar, nggak bisa. Tapi Ayub masih sadar, tapi Ayub sendiri juga muntah darah. Ada. Iya. Baru dari situ Joko kan sibuk memerat mereka ya. Ganti di ruang tamu. Kan tinggal 5 orang nih yang di ruang tamu. 6 orang kan, ceweknya 5, satu sama ringan. Ya. Baru dari situ mereka lihat di atas kuda-kuda rumah itu ada nenek-nenek udah duduk di situ. Berarti di atas itu nenek duduk. Iya, pakai tongkat, rambutnya panjang putih, sambil ketawa. Baru hitungan beberapa detik, nenek itu langsung tawanya pindah ke Rosa. Sosok nenek di atas sudah hilang. Jadi merasuki gitu. Iya, merasuki. Namanya Rosa yang tiba-tiba tertawa seperti suaranya nenek tadi kan semuanya takut kan. Nah saat itu semuanya berhamburan keluar, teriak-teriak lah di semua. Nah Joko sendiri yang di belakang ya, yang di perawat itu. Oh iya. Jadi jadi gitu. Jadi suara gerak yang di belakang rumah itu sama langkah-langkah kaki itu mencoba mendekat. Mendekati Joko. Iya. Joko sendiri yang takut kan, wah ini saya siap-siap lari nih. Katanya mau datang semua ini di sini kan gitu. Tapi selang berapa lama mereka yang sudah teriak di halaman itu, Pak Jadmiko Puratmi kan datang. Makin cerita ada apa? Kalian tertawa teriak-teriak malam, cerit-cerit. Mereka cerita sambil menenangkan, berarti dia menyuruh Pak Jadmiko untuk bertiga apa. Mereka kan semua pada bingung semua ya. Apa juga datangnya itu terburu. Nah, apa yang kaget dengar penjelasan mereka itu langsung masuk ke ruang tamu. Nah di situ mereka melihat Rosa ini sudah nunduk mengeluarkan darah, muntah darah terus.
sambil tertawa terus. Waduh, ini apa lagi juga kan? Berarti setiap kesurupannya itu mengeluarkan darah. Iya, seperti itu cirinya di sana itu. Saya juga heran. Apa yang berubah juga ya? Memang kan dusunnya di pedalaman ya. Apa listrik sama telepon aja nggak ada kan? You